Hai guys, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang klaster industri, lokasi ekonomi, dan biaya transportasi. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, kami akan memperkenalkan nama-nama dan NIM anggota kelompok kami. Yang pertama ada Christine Dewi Yuniarsego dengan NIM 1924005. Yang kedua ada Yeri Bertus Bagio NIM 1924010. Selanjutnya ada Angelita Harangbani NIM 1924012. Lalu ada Juventa Anastasia Hawu NIM 1924015. Selanjutnya ada Paulinus Popinarang NIM 1924016. Terus ada Naila Rizka Fardausia NIM 1924024. Yang terakhir ada Yendri Rambu Maindiri NIM 1924035. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi klaster. Istilah klaster mempunyai pengertian secara bahasa sebagai kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan dari sebuah objek tertentu yang mempunyai kemiripan atau atas dasar karakteristik tertentu. Klaster adalah jaringan produksi bagi perusahaan-perusahaan yang saling bergantungan secara erat, termasuk agen yang mempunyai terspesialisasi, agen penghasil pengetahuan, lembaga perantara, dan pelanggan yang terkait dalam mata rantai produksi peningkatan nilai tambah. Klaster industri adalah kelompok industri spesifik yang dikaitkan oleh mata rantai proses penciptaan nilai tambah, baik melalui hubungan bisnis maupun non-bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada 3 bentuk klaster berdasarkan perbedaan tipe dari eksternalitas dan perbedaan tipe dari orientasi dan intervensi kebijakan. Yang pertama yaitu The Industrial District Cluster, yaitu kumpulan dari perusahaan pada industri yang terspesialisasi dan terkonsentrasi secara spasial dalam suatu wilayah. Yang kedua yaitu The Industrial Complex Cluster, yaitu berbasis pada hubungan antar perusahaan yang teridentifikasi dan bersifat stabil. Yang ketiga yaitu The Social Network Cluster, yaitu menekankan pada aspek sosial pada aktivitas ekonomi dan norma-norma institusi dan jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi ekonomi dan biaya transportasi. Yang pertama, lokasi ekonomi. Dalam teori, lokasi ekonomi yaitu berusaha untuk menjelaskan distribusi kegiatan di suatu tempat dan juga memberikan kerangka analisis yang baik dan sistematis mengenai pemilihan lokasi kegiatan ekonomi. Dan tujuan dari teori ini adalah untuk memperhatikan atau mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan pemilihan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Rizka Fardausia dengan NIM 1924024 akan menjelaskan tentang biaya transportasi. Dalam peranan utama, penetapan lokasi ekonomi atau kegiatan industri lain bergantung pada biaya transportasi. Besar kecilnya biaya transportasi yang merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi suatu industri adalah tergantung pada berat barang yang diangkut. Dan apabila bahan baku lebih berat daripada barang jadi, maka lokasi industri sebaiknya dekat dengan lokasi bahan baku. Dan apabila bahan baku lebih ringan daripada bahan jadi, maka sebaiknya lokasi industri dekat dengan pasar. Bila bahan baku dan bahan jadi sama-sama beratnya, itu lokasi industri sebaiknya berada di antara lokasi bahan baku dan lokasi pasar.
Jadi berada di tengah-tengah begitu. Hanya itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian terkait dengan biaya transportasi sebagai faktor penting dalam penentuan lokasi kegiatan ekonomi. Teori lokasi optimum menurut Weber. Weber menekankan dua kekuatan primer yaitu biaya transportasi dan tenaga kerja. Kecenderungan pemilihan lokasi industri menurut Weber ada tiga pilihan. Yang pertama, mendekati sumber bahan mentah. Kemudian yang kedua, mendekati pasar atau konsumen. Kemudian yang ketiga, foodless, artinya lokasi industri dapat diletakkan pada tempat-tempat di antar sumber bahan mentah dan pasar. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya untuk memperjelas lebih lanjut saya serahkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang biaya, tarif angkutan, dan pembentukan harga. Di sini memiliki 4 konsep biaya. Yang pertama, biaya adalah faktor yang menentukan transportasi dalam menentukan tarif dan sebagai alat kontrol agar dalam pengoperasian mencapai tingkat efektivitas dan efisien. Yang kedua, biaya modal dan biaya operasional. Yang ketiga, biaya modal atau biaya yang digunakan untuk investasi inisial serta peralatan lainnya, termasuk di dalamnya bunga uang. Dan yang keempat adalah biaya operasional dan biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan transportasi. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan diberikan kepada teman saya. Jadi, saya mengambil kesimpulan pada hubungan antara perusahaan-perusahaan yang sudah terkonsentrasi secara spesial dan saling bekerja sama dalam bidang industri dengan tujuan untuk membentuk jaringan perdagangan dalam klaster tertentu. Dan terkait dengan biaya transportasi, penentuan lokasi akan menjadi suatu pertimbangan penting dalam mencantumkan suatu kegiatan yang efektif, sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan ekonomi tersebut. Teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bawakan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.